Apa arti dari negara? Menurut Diponolo tahun 1975, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu unsur tempat, unsur manusia, dan unsur organisasi. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Contoh pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain: negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan negara serikat. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik, bukan despot atau absolutisme. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat satu prinsip penting yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal, sebagaimana dikemukakan oleh Carl Schmitt. Menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan negara Indonesia itu ada 5. 1. Kekuatan, kekuasaan, dan kebersamaan atau keagungan. 2. Kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. 3. Keadilan. 4. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. 5. Kemerdekaan. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu A. Pendekatan kesejahteraan, B. Pendekatan keamanan. Materi selanjutnya adalah menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm, norma dasar, residi, cita hukum, stasidi, cita negara, filosofisi, Grundslag, dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, yang berarti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan suatu negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu pada pendapat Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, istilah dasar negara disebut a basic norm atau norma dasar. Norma dasar adalah norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat
yang teratur termasuk di dalamnya adalah negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundangan-perundangan tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum atau resid, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Dilanjutkan dengan bagian kedua, yaitu mengenai alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Sehingga, perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman, yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran jelas bahwa peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan yang diskriminatif. Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam masyarakat. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah harus lebih mengerti dan memahami dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Pemerintah harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir di dalam setiap hembusan nafas bangsa, terutama dalam hal kejujuran sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara. Selanjutnya adalah sumber Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat 4 sumber Pancasila sebagai dasar negara, antara lain sumber yang pertama secara yuridis, yang kedua secara historis, yang ketiga secara politis, dan yang keempat secara sosiologis. Sumber yang pertama yaitu secara yuridis adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Berikutnya adalah Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998. Ketetapan tersebut merupakan pencabutan dari Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Sumber Pancasila sebagai dasar negara yang kedua yaitu secara historis. Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, diadakan sidang BPU PKI pertama yang membahas tentang dasar negara. Pada sidang tersebut, terdapat 3 tokoh yang mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara.
Adapun tiga tokoh tersebut antara lain Muhammad Yamin yang mengemukakan gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua adalah Supomo yang mengemukakan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno yang mengemukakan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Kelima, dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik sektor pemerintahan, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik sektor masyarakat, Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya.